Malam Shalom. para pemirsa Hotline dimanapun Anda berada. Bersama saya malam ini Pastor Bambang Irawan. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan menikmati yang namanya tanah perjanjian. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah memang tanah yang Tuhan janjikan. Tempat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Itu sejak Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Ya, tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel mereka ada di Mesir, mereka sudah lupa yang namanya tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Kenapa saudara? Karena mereka diperbudak, mereka diperhamba, ada di Mesir. Ya, itu yang membuat mereka jadi lupa dengan yang namanya tanah perjanjian. Baik Bapak Ibu, kita buka dulu Alkitab kita yang mendasari sharing firman Tuhan malam hari ini. Dalam Keluaran pasal 12 ayat ke-40. Keluaran 12 ayat ke-40, demikian firman Tuhan. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun lamanya. Jadi Pak Giting dan Pak Pendeta Filipus, ini sebuah waktu yang sangat panjang. Ya. Dan sangat lama. Ini yang membuat mereka tuh lupa, mereka tuh bukan harus ada di Mesir. Ya. Tempat mereka bukan di Mesir. Tempat mereka ada di tanah perjanjian, Betul. di Kanaan. Ya, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Dan kedua, kita perlu ketahui, selama mereka ada di Mesir, mereka hidup menderita. Betul. Ya memang karena Kanaan itu Mesir itu bukan tempat mereka. Mereka harus keluar dari Mesir itu, mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, tetapi kita melihat saudara, sangat disayangkan ketika Tuhan pakai Musa untuk membebaskan mereka dari Mesir. Ya semestinya mereka harus terus berjalan menuju ke Kanaan, tanah perjanjian itu. Tetapi banyak kali kita melihat di dalam kitab Bilangan Keluaran itu dicatat bahwa mereka selalu rindu yang namanya Mesir. Setiap ada tantangan, ada masalah, mereka selalu berkata, kayaknya lebih enak kita kembali ke Mesir. Karena apa? Mereka sudah lama hidup diperbudak, diperhamba di Mesir. Ya. Jadi apa yang menjadi habit, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi gaya hidup Mesir itu tanpa mereka sadari itu begitu kuat, Pak. Menempel dalam hidup mereka. Ya. Secara de facto, ya, secara fakta mereka tuh sudah dibebaskan Ya. dari Mesir. Tetapi de jure mereka tuh belum lepas dari Mesir. Sekalipun Mesir di belakang, mereka sudah menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, tetapi kenyataannya Mesir itu belum bebas dari mereka. Makanya dalam kitab Keluaran dijelaskan bahwa Tuhan itu sengaja membawa mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ya, itu sebuah waktu yang sangat lama. Coba kita lihat ayat ini. Nehemia 9 ayat 21. Nehemia 9 9. ayat 21. Nehemia 9 ayat 21. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Wow. Ini sebuah penyertaan tanda
mujizat yang Tuhan nyatakan buat bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi karena kenyataannya, saudara, bahwa Mesir itu begitu kuat di dalam kehidupannya sehingga mereka selalu melihat ke belakang. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa yang keluar dari Mesir itu jumlahnya sangat banyak sekali. Coba kita lihat ayat ini. Ya. Kita lihat ayat sebentar ya. Bahwa yang keluar dari Mesir hanya laki-laki dewasa. Keluaran 12 ayat 37. Ayat 37. Iya, Keluaran 12:37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Tapi kalau kita perhatikan, yang masuk Kanaan, tanah perjanjian itu, pria dewasa, laki-laki dewasa hanya 2 orang. Nah, Pak ya. Kiting, Ya. Pastor Filipus, ini sangat menyedihkan. Keluarnya 600 ya. Itu pria dewasa aja. Pria dewasa aja. Ya. Iya, tapi yang masuk hanya 2 orang pria dewasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Kaleb. Nah, mungkin malam ini Bapak Ibu para pemirsa pendengar setia dari Hotline bertanya, kenapa itu terjadi? Jawabannya simple. Jawabannya sangat sederhana. Kenapa? Karena Mesir itu belum bebas dari hidup mereka. Setiap ada tantangan, setiap ada masalah, mereka selalu maunya balik lagi ke Mesir. Ya. Ingat Mesir, kenapa? Mereka hidupnya diperbudak, diperhamba 430 tahun lamanya. Jadi benar-benar yang menjadi Mesir itu kuat dalam hidup mereka. Ya. Nah, sama juga dengan kita nih, Bapak Ibu sebagai anak Tuhan. Nah, ini aplikasinya Pak Kiting. Udah jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi anak Tuhan bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Tapi ketika punya persoalan masalah, selalu tuh caranya bukan cara Tuhan, cara dunia. Balik lagi ya. Balik lagi dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, kearogannya. Tapi saya percaya buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran kami, para pencinta Hotline, Anda pasti beda. Katakan amin. Amin. Sekalipun Anda tersenyum-senyum ya, lagi di jalan, di mobil, atau di rumah. Nah, jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara buat kita, bagaimana kita bisa menikmati Kanaan, tanah perjanjian itu, ketika kita benar-benar membebaskan Mesir dari hidup kita. Amin. Ya. Karena Mesir itu bicara tentang rumah perbudakan, rumah perhambaan. Itu apa gimana? Satu ikatan gitu ya. Betul, Ikatan sebuah dengan belenggu kita ya. Belenggu. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan yang berkata bahwa kita akan menjadi kepala bukan jadi ekor, terus naik bukan turun. Karena kalau kita tahu nih, Pak Kiting dengan Pak Pastor Filipus, Ya. bicara kasih Tuhan dengan janji Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Ya. Ya. Kalau kasih Tuhan, setiap orang siapapun dia, baik orang percaya atau nggak percaya, boleh mengalami, boleh menerimanya. Amin. Karena kasih Tuhan itu tanpa syarat, Gratis ya. gratis. Haleluya. Tapi ingat, yang namanya gratis itu bukan berarti murahan. Betul. Nah, Betul. kenapa dikasih gratis? Karena kalau disuruh bayar, gak ada yang mampu bayar. Amin. Amin. Begitu Bapak Ibu Saudara, para pendengar, pencinta dari Hotline. Amin. Makanya dikasih gratis, coba-coba kadang-kala kita pikir ini sesuatu hal yang murahan. Nah, itu keliru. Ya. Ya. Ya, contoh keselamatan dikasih gratis. Kadang-kala kita
dengan mudah menjual hak kesulungan seperti siapa itu? Esau. Esau. Ya kan? Ya. Nah itu kasih. Tapi kalau janji Tuhan itu bersyarat. Ya. Nah bagaimana kita sebagai anak Tuhan mengalami janji Tuhan? Ya ketika benar-benar hidup kita bebas lepas dari yang namanya Mesir. Amin. Perbudakan itu ya. Perbudakan itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya malam ini, apa sih Mesir itu? Ya setiap belenggu dosa, setiap ikatan dosa, setiap kebiasaan buruk, apapun yang masih mengikat kita, itulah Mesirnya. Nah selama Mesir itu belum bebas dari kehidupan kita, kalau ada masalah, ada persoalan, pasti kita pengennya balik lagi. Sebenarnya sebagai anak Tuhan, kita itu paling bahagia loh Pak Kiting, Pastor Filipus. Kenapa? Tuhan berperang ganti kita. Amin. Tuh, janji Tuhan itu. Ya kan Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya. Jawabannya nggak ada. Nah, tapi kadang-kala karena Mesir itu belum bebas dari hidup kita, kita belum merdeka, makanya kadang-kala cara-cara dunia, cara-cara Mesir itu terus masih mengikat kita. Itulah yang membuat hidup kita jadi capek, jadi stres, jadi khawatir, jadi takut, tidak menikmati tanah perjanjian itu, tidak menikmati Kanaan itu. Dan muter-muter terus selama 40 tahun. Betul, diputer-puter. Hatinya belum dimerdekakan. Betul, ikatannya, belenggunya masih banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, yuk kita mau jujur malam hari ini. Kami bertiga bukan berkata kami lebih hebat. Ya, tapi kami sebagai hamba Tuhan malam ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mendengar siaran kami. Yuk, jujur dengan kebiasaan buruk. Ya, dengan belenggu-belenggu yang kita tahu itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ya, tapi melayani Tuhan masih jalan terus tuh. Ya. Khotbah masih jalan terus tuh. Ya semua masih jalan, ya kita kembali tidak menghakimi. Kita hanya mengingatkan. Jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan hidup yang Tuhan sudah beri. Amin. Ya, kurang lebih begitu. Pak Kiting dan hambanya Pastor Filipus. Haleluya. Ya. Ya, Hardliner ini luar biasa. Barusan dipaparkan oleh Pastor Bambang Irawan ya. Jadi saya ada mencatat Hardliner bahwa Tuhan sudah memberikan janji ini melalui Abraham, dan di mana ketika janji ini sampai di Yusuf, kemudian Yusuf di Mesir menjadi penguasa. Iya. Dan kemudian ketika raja di Mesir sudah tidak ada dan Iya. sudah mulai melupakan Yusuf, Iya. sehingga Israel di sana diperbudak dan harus keluar dari Mesir ya, Pastor ya. Dibaca ayatnya Pak Kiting. Keluaran pasal pertama ayat yang ke-8. Keluaran pertama Ayat yang ke-8. Keluaran pertama ayat 8. Ya, ini dimulainya sebuah perbudakan Israel di Mesir. Ya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Itu dia. Ya. Dan kemudian makanya dibawa keluar ada 600.000 orang. Kenapa mereka lupa? Kata Pastor Bambang, karena udah kelamaan di Mesir 430 tahun Hardliner. Udah mendarah daging. Udah mendarah daging dia di sana. Jadi keenakan di Mesir, udah keenakan, tiba-tiba diajak keluar. Diajak keluar dan di sana berputar-putarlah selama 40 tahun dan nggak ada yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, cuma 2 orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Kira-kira gitu ya. Nah, Pak Pendeta Filipus Joko mungkin ada tanggapan Pak Filipus tentang tanah perjanjian ini nih, yang menikmati tanah perjanjian yang tadi sudah dipaparkan, mungkin ada informasi lain. Tanah perjanjian itu kan kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kita menerima berkat-berkat janji Tuhan. Tadi memang seperti yang Pak Bambang katakan, ya kalau kasih diberikan secara cuma-cuma. Ya, secara gratis, tapi bukan gratisan. Bukan murahan. Bukan murahan. Saudaraku, tapi ada syarat. Ya, saya teringat dalam Roma 8 ayat 17, di situ dikatakan saudara, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika. Nah, kalau ada kata jika tuh ada hubungan sebab akibat tuh. Itu ada syaratnya. Syarat. Syaratnya. Bersyarat. Ya, jika
kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada syaratnya, saudaraku. Untuk menerima semua janji-janji Allah, kita hidup di tanah perjanjian, kita harus menderita bersama-sama Kristus, saudaraku. Kita harus hidup dalam ketaatan, hidup menjadi serupa dengan Dia. Nah, inilah saudaraku, ya. Apa yang tadi Pastor Bambang sampaikan memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau janji akan diberikan dengan syarat. Iya. Kita melakukan bagian kita, maka kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Iya. Tapi kalau enggak, ya enggak dapat gitu. Namanya janji, Betul. ada syaratnya. Ya, Sedangkan haleluya. kasih tidak bersyarat. Betul. Diberikan kepada siapa saja. Iya. Ya. Tapi bisa juga ya, kadang-kadang kan kalau kita pikir manusia dikasih satu pilihan-pilihan. Seperti Musa pernah berkata di Ulangan 30 ayat 19, karena bangsa Israel kan sering mau kembali nih ke Mesir. Iya. Sehingga pilihan itu yang bikin dia nggak maju-maju kan. Musa Iya. berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, Iya. berkat dan kutuk. Iya. Tapi dibilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kan dia tahu ketika balik pasti nanti ada hadapan sama amarah Tuhan kan. Memang udah disuruh bebas, dia malah balik lagi. Ada gitu. konsekuensinya. Ada konsekuensinya Iya. gitu. Iya. Betul. Dan sebenarnya ya Pastor Bambang, Iya. apakah semua orang itu, walaupun tadi kita tahu janji Tuhan itu ada syaratnya, tapi Iya. sebenarnya kalau kita mau menerima syaratnya, apakah semua orang itu bisa menikmati janji Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian? Iya. Pak Kiting, itu sebuah pertanyaan yang bagus banget tuh, Pak. Ya. Ya. Nah, kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Dia Bapa yang baik buat kita. Amin. Dia berjanji, pasti dia menepati. Ya. Nah, yang masalahnya yang ingkar janji itu kita. Terus kita salahin Tuhan. Haleluya. Contoh nih, contoh ketika dengar firman di gereja hari Minggu, ya kan, atau malam hari inilah, ya, dengar siaran kami hotline. Iya Tuhan, saya mau bertobat nih. Saya mau bebas dari Mesir. Ya kan? Tuhan bilang, oke, saya tunggu janjimu. Itu hanya sekali, 2 hari, 3 hari, mungkin bertahan seminggu. Setelah itu, Kembali lagi. makanya kalau Tuhan boleh nyanyi, Tuhan bilang gini, kau yang berjanji, kau yang mengingkar. Iya. Tapi bersyukur ya Pak Kiting, Pastor Filipus, Bapak kita Tuhan yang baik. Wah, luar Artinya biasa. seperti anak yang hilang tuh. Ya. Ya, bapaknya selalu menantikan anak itu kembali Ya. untuk mengalami janji bapak. Makanya ketika dia pulang, bapaknya menyambut. Ya. Bapaknya nggak dendam ya? Oh enggak. Nggak sakit hati ya? Enggak, sekalipun sudah dihianati. Iya. Ya kan, bapaknya belum mati udah minta warisan. Warisan. Nah, ini kan nyumpahin. Kurang ajar. Kurang ajar, ya kan? Iya. Tapi bapaknya setia menantikan. Itulah bapak kita di surga. Amin. Menantikan pertobatan kita, janji kita ditepati. Amin. 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 Padahal saya pernah sekali ngobrol sama istrinya Pastor Filipus Joko nih, Pastor Oke, Bambang. Oke. Katanya lu pernah nggak, katanya sekali waktu lapar mau tunggu nasi goreng, tapi tukang nasi gorengnya nggak datang-datang, katanya. Lu kecewa nggak? Pasti kecewa, udah lapar. Bisa bayangkan setiap sore atau setiap hari bapak menunggu kita, menunggu anaknya pulang ke rumah, katanya. Iya. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, beberapa saat tuh anaknya nggak pulang-pulang, tapi bapaknya setia nungguin. Iya. Dan bapak tuh tetap setia sama janjinya, dia Iya. tunggu kita pulang ya. Betul. Ya, betul. Dia menantikan kita kembali. Menantikan kita kembali. Iya. Iya. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau malam hari ini Bapak Ibu merasa kok saya jadi anak Tuhan, orang Kristen, jadi pelayan Tuhan, kok hidup saya nggak pernah berubah sih? Saya kurang apa? Nggak ada kurang apa Bapak Ibu. Cuman, ya kan, coba kita jujur, Mesir itu udah bebas belum Yes. dari hidup kita? Gitu loh. Jangan sampai Mesir itu, kebiasaan buruk itu, belenggu itu masih mengikat kita. Ya.
Jadi Pastor- kalau kita gagal maning gitu kan, Ah. hidup makin lama makin terpuruk. Ah. Ya, secara pribadi kita introspeksi. Ya. Iya. Kalau orang lain yang ngomong nanti disangkanya kita menghakimi. Apalagi gembala. Ah, betul. Disangka kita menghakimi gitu. Padahal bukan menghakimi. Mengingatkan. Mengingatkan. Ya, iya, Sebagai kalau- gembala yang baik. Betul. Kalau Mesir masih melekat dalam hidup kita, nggak mungkin kita terima janji-janji Tuhan. Ya, Iya. selalu mau kembali ke masa lalu, selalu mau Betul. pakai kekuatan sendiri, selalu mau pakai cara-cara sendiri. Nah. Bagaimana bisa selesai? gitu Itu ya. yang membuat hidup kita jadi capek. Ya, muter-muter di padang gurun. Iya. Nah, kalau Pastor Bambang sendiri melihat apa sih sebenarnya tanah perjanjian itu? Apakah itu berkat jasmani saja? Apakah berkat rohani Iya. saja? Karena orang bisa salah pikir nih, karena dia pikir nanti jadi apa namanya teori kemakmuran. katanya Iya. gitu. Apa sih? Ada apa sih di tanah Iya. perjanjian itu? Makasih Pak Kiting. Ini pertanyaan yang bagus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menantikan sebuah jawaban. Ya, Ya. bertanya-tanya. Ini yang bicara mengenai Kanaan ini, tanah perjanjian itu apa sih? Nah, bicara mengenai tanah perjanjian, Kanaan itu bisa banyak hal. Contoh, salah satunya nih, kita hidup sehat aja itu juga adalah berkat Tuhan. Amin. Kita bisa tersenyum, bisa tertawa, ya kan? Itu berkat Tuhan. Ya. Nah, kadangkala kita selalu berkata gini nih, Pak Kiting, Pastor Joko, Ya. bahwa itu harus selalu bicara materi. Ya. Ya, itu juga salah satunya. Ya kan? Yang dijanjikan Tuhan buat mereka orang Israel menikmati Kanaan, menikmati susu dan madunya. Ya. Yang mereka tidak dapatkan ketika mereka ada di Mesir. Karena apa? Di Mesir mereka diperbudak kok. Makan susah, tidur susah, kerja nggak digaji. Ya. Gitu. Namanya budak ya. Iya. Punya kewajiban nggak punya hak. Gimana tanggapan Pastor Filipus Joko nih tentang tanah Kanaan? Ada apa sih dalam janji tanah Kanaan kalau di mata Pak Pendeta Filipus Joko? Ya, janji-janji itu akan diberikan ketika kita di dunia dan setelah kita meninggal juga janji itu ada. Iya. Ya, di dalam Wahyu pasal 21 kan Tuhan menjanjikan langit baru, bumi baru. Iya. Satu tempat tidak ada air mata, tidak ada duka cita seperti kita di Iya. dunia ini. Tidak ada lagi penderitaan jasmani, saudara. Iya. Ya, itu merupakan janji Tuhan. Jadi janji-janji Tuhan, tanah perjanjian yang disebutkan tadi itu bukan hanya bicara kita diberkati di dunia ini. Iya. Tetapi kita juga sudah disediakan tempat di sorga, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga yang kekal. Ada satu keselamatan janji. Ada satu keselamatan. keselamatan. Ya, yang penting apa? Kita taat dan setia sampai Jadi, akhir. paketnya Pak Kiting itu Iya. bukan paket hemat. Yes. Paket komplit. Paket komplit. Amin. Ya kan, dunia akhirat. Iya, haleluya. Tuh. Iya. Menarik Headliner, kalau saya malah melihat ya Headliner, janji Tuhan. Kadang-kadang kita manusia khususnya buat orang yang namanya Kristen rohani anak-anak ya baru muncul gitu. Kadang-kadang pandangannya janji Tuhan itu adalah berkat jasmani. Betul. Selalu. Nggak ubah seperti perempuan Samaria ketika ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Ketika Yesus bilang, aku akan memberikan kepada kamu air minum, Air dia kehidupan. lihatnya jasmani. Apakah kamu bisa kasih aku air minum katanya? Apakah kamu bisa ambil pakai air timba? Iya. Yesus sampaikan itu yang kamu lihat adalah air jasmani. Secara jasmani yang kamu minum, kamu bisa aus lagi. Iya. Tapi kalau aku berikan kepada kamu sebenarnya airnya itulah air kehidupan. Iya. Itu Air adalah yang tidak pernah habis. tidak pernah habis, Ya. bahkan meluap dari hati kita. Ya. Saya Ya. sangat setuju tadi Pastor Bambang katakan juga bahwa ada satu sehat itu mesti bersyukur, ada satu sukacita. Karena sukacita damai sejahtera itu yang kita bilang sebuah janji Tuhan, kita bisa menikmati Ya. damai sejahtera sukacita itu. Dan itu ingat loh Pak Kiting. Sukacita, damai sejahtera itu gak bisa dibeli dengan uang. Iya. Yes. Ya. Sehat itu gak bisa dibeli dengan uang. Iya. Ya. Iya. Kalau bukan berkat Tuhan, Ya. wah sulit loh. Iya, dan sehat mental pun di dalam juga Betul. nggak bisa dibeli, itu susah Iya. banget orang mau mendapatkan mental yang sehat ini. Iya. Iya kan? Dia bisa bersyukur, dia bisa bersukacita. Kemudian juga Pastor Filipus Joko mengatakan bahwa ada janji dunia dan juga janji akhirat ya. Amin. Haleluya. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira gimana? Apa yang Pak Bambang sampaikan yang lain lagi mungkin tentang cara-cara kita ataupun hambatan-hambatan tadi selain ada
ikatan-ikatan yang dulu mesti kita lepaskan. Ada apa lagi yang mungkin tiba-tiba terpikirkan oleh Pastor Bambang yang akan kita bagikan nih kepada Heartliner? Mungkin Pak Pendeta Filipus Joko. Puji Tuhan. Dan Heartliner juga bisa berinteraksi ya dengan kami di 0855-885-1006 ataupun di YouTube Heartline Network. Ada Mas Ari yang nanti akan memberikan message Anda kepada kami. Ya. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 10 ya, di situ Israel menjadi suatu peringatan. Kenapa mereka nggak sampai tanah perjanjian? Ya. Rupanya ada hambatan-hambatan dosa, ya, hambatan-hambatan dosa. Dosa menjadi penghalang, dosa menjadi penghambat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tadi Pastor Bambang sudah sampaikan hanya Joshua dan Kaleb, 2 pria Yang dewasa. Yang dewasa. Yang di bawah 20 tahun banyak. Ya, banyak ya. Iya. Artinya generasi muda yang bisa masuk ya Iya. ke dalam tanah perjanjian. Mereka tidak tercemar oleh Mesir pada waktu itu Iya. ya. Iya. Mungkin mereka lahir itu kan di padang gurun. Mereka lahir di padang gurun, jadi tidak ada Tidak tahu yang namanya kebiasaan Mesir. Nggak tahu sama Iya. sekali. Ya gitu, bersih dari pengaruh Mesir. Nah, mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan generasi tuanya, mereka yang 400 tahun lebih berada di Mesir, mereka mati di padang gurun. Di Ya. situ dikatakan karena mereka selalu punya niat jahat. Ya kan? Kalau kita baca semua, mungkin saya nggak baca, singkat saja. Ada mencobai Tuhan, ada penyembahan berhala. Bersungut-sungut. Ya kan, bersungut-sungut, Percabulan, roh macam-macam. percabulan. Nah, itu saudaraku. Ya, nanti saudara bisa baca nih. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 10. Ini Ya. penghalang-penghalang. Ya. Kalau Ya. kita sendiri masih mempertahankan dosa percabulan, masih mengikat kita, masih kita lakukan. Dosa bersungut-sungut masih kita ucapkan, saudaraku. Ya, dan kita masih punya berhala-berhala. Berhala-berhala itu bicara kita menempatkan sesuatu, pekerjaan ya, pelayanan lebih utama dari Tuhan, saudaraku. Ya, ketika kita menempatkan sesuatu lebih tinggi, lebih utama dari Tuhan, itu udah jadi berhala buat kita. Nah, itu mesti hati-hati tuh. Ya, jadi kita harus pastikan keluarkan Mesir ini dari hidup kita. Ya. Ya. Dari hati, dari pikiran kita. Ya. Dan kita mulai ikuti firman Tuhan. Kebenaran firman itu yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Ya. Maka kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Kita akan masuk dalam tanah perjanjian. Ya. Ya, Haleluya. Pak Kiting saya mau bacakan dalam Keluaran 13 ayat 21. Ini ayat bagus sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya. Keluaran 13 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka Ya. pada siang hari dalam tiang awan Ya. untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, semestinya Pak Kiting dengan Pastor Filipus, Ya. semua itu mereka yang keluar dari Mesir semestinya, Ya. seharusnya, sepantasnya mereka tuh masuk semua Kanaan. Ya. Kenapa? Yang nuntun itu Tuhan. Amin. Ya. Tuhan di depannya. Tuhan yang nuntun dengan tiang awan, dengan tiang api. Betul. Loh, pertanyaannya kenapa mereka sampai nggak masuk? Ya. Bukan Tuhan nggak berkuasa, bukan Tuhan pilih kasih, bukan Tuhan ingkar janji. Karena Mesir itu, Pak Kiting, Ya. Pastor Filipus, Ya. dia membuat mereka nggak bisa masuk Kanaan. Ya. 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 Tuhan itu berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi malam hari ini kembali kami bertiga tidak menghakimi siapapun kita. Ya. Ya, karena kami tahu nih banyak nih para pencinta, pemirsa setia dari Heartline yang selalu berkata, Tuhan kenapa? Saya kok nggak ngalamin janji Tuhan, nggak ngalamin terobosan. Apalagi nih Pak Kiting katanya, Ya. tahun depan sudah diramalkan. Wih, tahun kegelapan, tahun krisis, Ekonomi susah. tahun ya. ekonomi susah, tahun resesi. Iya. Nih, dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara. Dunia boleh resesi, anak Tuhan selalu resepsi. Yeay, haleluya. Ya. Kenapa? Karena kita hidup dalam janji Tuhan. Amin. Ya. Amin. Nah, Heartliner ini hambatan-hambatannya barusan sudah dijelaskan oleh Pastor Filipus Joko dan juga Pastor Bambang Irawan ya. Ada niat jahat, ada bersungut-sungut, ada
penyembahan berhala, ada percabulan, kemudian juga Pastor Bambang juga katakan ada dosa dan juga selalu mau kembali ke Mesir. Padahal kondisinya mereka sudah keluar, Israel atau kita kadang-kadang sudah keluar dari Mesir itu. Kita di dalam proses, di dalam perjalanan, tetapi kita tidak bisa menikmati tanah perjanjian itu, Hardliner. Kalau saya simpulkan lebih dalam lagi, sebenarnya ini bicara soal hati, Hardliner. Jadi kadang-kadang hati kita bagaimana? Saya merasa luar biasa ya bangsa Israel. Dia bisa melihat penyertaan Tuhan berupa tiang awan, tiang api. Itu bukan awan yang kecil, itu adalah tiang awan yang besar yang melindungi ratusan ribu orang berjalan keluar dari Mesir, melindungi dari panas. Itu bukan api seperti api unggun, Hardliner, tapi api tiang yang begitu besar yang ketika malam di padang mereka kedinginan, mereka bisa hangat. Mereka menyaksikan itu bukan fenomena alam biasa. Mereka bisa melihat mujizat, ada mana turun yang mencukupi makan mereka. Kemudian ketika mereka minta daging, dikirimkan burung puyuh. Tetapi mereka bisa tetap melupakan Tuhan. Karena apa? Hatinya yang selalu tegar tengkuk, hatinya yang selalu keras. Berapa kali Pastor Bambang hari ini juga katakan, Hardliner, bahwa banyak sekali kita hamba-hamba Tuhan ataupun juga kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kadang-kadang ketika ada firman yang agak keras masuk kepada kita, kita mengeraskan hati kita menganggap bahwa ini apaan sih, pendeta ngomong apa sih, kurang lebih begitu ya Pastor. Nyinggung nih kayaknya. Nyindir nih ya. Padahal firman bukan buat nyinggung, menyindir. Iya, padahal Ngambek kita deh. menegur. Padahal kita udah keluar tuh dari Mesir. Iya. Tetapi di dalam prosesnya itu kenapa lambat sekali kita masuk ke tanah Itu Pak perjanjian? Giting, tanda ciri anak Tuhan, Mesirnya belum bebas tuh. Belum bebas. Ya. Gampang tersinggung, gampang marah, yang baperan. Loh, kalau Mesir itu bebas, nggak ada lagi tuh yang baperan, Iya. gampang marah, gampang tersinggung, iri hati, pengen dihormati, dihargai dan sebagainya. Iya. Ya. 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 Dan saya percaya Tuhan sebenarnya mau sabar sama bangsa Israel, tapi waktunya nggak keburu karena manusia kan ada umur pakai di muka bumi ini. 40 tahun udah Dia lu. udah muter-muter 40 tahun, akhirnya Iya. waktu berjalan mati. Ya, Yang masuk cuma 2. Iya. Saya dulu berpikir kenapa Musa nggak bisa masuk juga ke tanah perjanjian, dia cuma bawa keluar aja. Iya. Padahal Musa diperintah Tuhan, ayo bawa keluar. Saya berpikir dalam renungan saya, bukan Tuhan nggak sayang sama Musa. Kita Iya. percaya bahwa Tuhan sayang sekali sama Musa. Betul. Kan. Tetapi waktunya nggak keburu proses Musa mesti ada waktunya, udah tua dan harus meninggal juga kan. Selesai di situ. Selesai. Iya. Karena prosesnya nggak selesai. Kita tahu ketika Musa begitu marah, begitu disuruh mengatakan kepada batu, dia ketok. Apakah kita terus Itu saking keselnya Musa, saking kesalnya Musa? kecewanya Musa, kerasnya hati bangsa Israel. Iya. Sehingga Musa terpengaruh juga jadi ikut keras juga hatinya. Karena di dalam lingkungan orang-orang yang Belum tegar disuruh tengkuk. ketok udah emosi. Udah emosi. Tuhan bilang katakan sepatah kata Iya. kepada gunung batu itu pasti mengeluarkan air. Iya. Tapi kan dia udah kesel juga, dia pukul. Dia ketok. Keluar nggak air? Keluar. Tuhan nggak mempermalukan Musa tuh. Tetap Menghargai keluar. hambanya. Iya. Nah, luar biasa. Ini ada yang interaksi sama kita nih, Pastor Bambang, Pastor Philips ya. Ini ada di YouTube Heartline Network. Ada Gilbert Boy. Aduh, saya belum pernah nih ke Israel katanya. Oh, Mau dong ke Israel, semoga ada rejeki nih tahun depan. Doakan ya Papi, ya ini panggilan akrabnya Pak Pendeta Filipus Joko dari Wahyudi ya. Oke, Pak Wahyudi. Tahun depan kita berangkat. Haleluya. Oh, nanti juga disampaikan nih gimana caranya kita kalau mau ke Israel.